Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mata pelajaran teori desain grafis. Kami dari STEMIK Jakarta, disusun oleh mahasiswa yang bernama Fariski Ramadan Fatur Rahman, Ali Saryati Rahman, dan Yazid Ardiansyah. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang logo. Oke, materi pertama akan dimulai dengan sejarah singkat logo. Sejarah logo pertama muncul dari masa Yunani kuno. Awal mula logo sangatlah sederhana, hanya berupa satu kode yang terdiri dari satu varab atau lebih yang digabungkan atau dikenal dengan istilah monogram. Kode tersebut terdiri dari huruf-huruf yang membentuk inisial, nama atau nama depan dari seseorang untuk dipergunakan pada benda-benda pribadi, lambang kekuasaan, lambang agama, alat perdagangan, dan lain-lain. Awal mula logo dapat dilihat pada sebagian besar koin uang kuno Yunani dan Roma yang memiliki monogram. Nah, di sini terdapat model gambar seperti ada Apple, 10 atau no Apple, dan dari 1865 sampai 1898 ini ada tentang produk-produk Nokia nih dari tahun sejarah sebelumnya, yang seperti tertera di gambar ini yang dari produk Nokia tersebut. Oke, zaman terus berlalu membuat logo mengalami perkembangan yang disebabkan munculnya perdagangan. Seiring waktu, manusia semakin kreatif dalam membuat logo. Logo dibuat semakin rumit pada masanya, namun saat manusia tersadar bahwa logo harus mudah diingat, maka logo mengalami deformasi semakin simpel. Apa itu logo? Karena begitu banyak istilah yang berbaur, maka diperlukan suatu landasan pengertian agar mengerti tidak hanya secara definitif, melainkan pemahaman yang menyeluruh. Sebelum kita membahas apa itu logo, kita perlu mengenal istilah-istilah yang berkaitan dengan logo itu sendiri. Entitas adalah objek sebenarnya yang dimaksud. Contoh, Negara Republik Indonesia adalah entitas yang diwakili oleh bendera merah putih. Entitas bisa berupa apa saja, baik itu objek fisik maupun non-fisik, seperti organisasi, perusahaan, lembaga, atau partai, manusia, pribadi maupun kelompok, tempat, daerah, kota, dan negara. Konsep, ide, atau gagasan. Logotype. Asal kata logo dari Yunani logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Pertama kali istilah logotype muncul tahun 1810 sampai 1840. Diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Jadi awalnya logotype adalah elemen tulisan saja. Pada perkembangannya orang membuatnya semakin unik, berbeda satu sama lain. Mereka mengolah huruf itu, menambahkan elemen gambar, bahkan tulisan dan gambar berbaur jadi satu. Dan semua itu masih banyak yang menyebutkan dengan istilah logotype. Sebagai contoh, JBL, Sony, Coca-Cola, atau Canon. Logo. Logo adalah penyingkatan dari logotype. Istilah logo baru muncul tahun 1937. Dan kini istilah logo lebih populer daripada logotype. Logo bisa menggunakan elemen apa saja, tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Banyak juga yang mengatakan logo adalah elemen gambar simbol pada identitas visual. Untuk mengetahui apa itu logo, sebaiknya mengacu pada istilah logotype di atas. Mengapa harus ada logo? Pertama,
agar mudah untuk dikenal dan diidentifikasi. Kedua, menjadi citra perusahaan, klub olahraga, komunitas, pemerintahan, tempat atau daerah, institusi, partai, dan diri sendiri atau pribadi. Menjadi merek, tanda kepemilikan untuk membedakan dengan yang lain. Logogram. Bila logotype adalah elemen tulisan pada logo, maka umumnya orang beranggapan logogram adalah elemen gambar pada logo. Kemungkinan besar istilah logogram ini telah mengalami perubahan makna dikarenakan kemiripan kata dengan logotype. Sebenarnya, logogram adalah sebuah simbol tulisan mewakili sebuah kata makna, contoh, angka-angka, dan lambang-lambang matematika. Brand. Di masyarakat umum, brand secara populer dianggap sama dengan logo, merek, atau nama entitas. Semua bersifat fisik semata, padahal sebenarnya brand lebih merupakan rangkuman pengalaman dan asosiasi terhadap sebuah entitas. Jadi jauh lebih dalam dari sekedar fisik brand saja. Sedangkan branding adalah kegiatan membangun sebuah brand. Membuat identitas termasuk logo merupakan salah satu kegiatan branding. Oke, materi selanjutnya adalah tahapan membuat logo. Pertama, ada riset dan analisa. Yang pertama kali dilakukan adalah mencari fakta-fakta tentang entitas, termasuk pesaingnya. Contoh, apabila entitas adalah berupa perusahaan, maka yang diriset pertama kali adalah sektor industri, visi, misi, struktur perusahaan, analisa pasar, target group, keunggulan dan kelemahan, dan lain-lain. Kemudian menanyakan alasan dan tujuan pembuatan logo. Bila entitas berupa perusahaan, contoh pertanyaannya bisa jadi, apakah ini untuk logo grup atau perusahaan? Kedua, apakah perusahaan hasil merger atau akuisisi? Tiga, dan lain-lain. Tersebut lalu mengadakan wawancara khusus untuk mendapatkan personality dari brand, dikumpulkan dalam bentuk keywords atau kata-kata kunci. Keseluruhan hasil riset dan analisa ini dirangkum dalam creative brief yang akan digunakan tahap berikutnya. Nah, untuk creative brief sendiri adalah dokumen yang digunakan oleh para profesional dan agensi sebagai langkah awal pembuatan proyek kreatif. Creative brief dapat dianalogikan sebagai peta yang memberikan pedoman bagi tim kreatif agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Berikut gambar dari contoh-contoh creative brief ya. Kemudian yang kedua untuk pembuatan logo adalah thumbnail. Berdasarkan creative brief, kita akan membuat thumbnails yang merupakan visual brainstorming atau cara pengembangan ide lewat visual, berupa sketsa-sketsa kasar, pensil atau bolpen yang dilakukan secara manual. Sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan komputer dalam tahap ini. Berikut ada gambar thumbnail, contoh-contoh thumbnail ya. Kira-kira seperti ini. Lalu ketiga, selanjutnya adalah masuk ke komputer. Tahap berikutnya baru kita digunakan komputer. Beberapa thumbnails yang berpotensi dipilih lalu dipindahkan ke komputer, entah dengan men-scan-nya lalu diedit atau digambar ulang menggunakan drawing software. Disarankan menggunakan software yang berbasis vektor seperti Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Keduanya memang diperuntukkan untuk pekerjaan seperti ini. Lalu yang keempat, kita masuk ke review. Setelah terkumpul alternatif desain yang sudah diedit dan dirapikan, tahap selanjutnya adalah mengajukan ke klien untuk dipilih. Di tahap ini keikutsertaan klien harus intens, bahkan dari sejak tahap awal klien harus terus aktif menyediakan data yang diperlukan. Desainer jangan terlalu berharap dalam pengajuan pertama ini langsung terpilih atau satu kandidat logo. Besar kemungkinan diperlukan paket alternatif kedua, ketiga, dan seterusnya. Bila beberapa kandidat logo telah terpilih, akan disebutkan lagi sehingga hanya tinggal satu logo andalan. Lalu yang kelima ada pendaftaran merek. Logo yang sudah selesai kemudian didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau disebut Dirjen Haki, Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan perlindungan hak dari penggunaan secara tidak sah oleh pihak lain. Nah, ini penting nih. Proses registrasi ini sebaiknya dimulai dari sejak saat pengajuan nama merek. Kemudian yang keenam adalah sistem identitas. Nah, dalam tahap ini desainer menentukan atribut lainnya seperti logo turunan, sistem warna, sistem tipografi, sistem penerapan logo pada media, dan lain-lain.
Semua itu dirangkum dalam pedoman sistem identitas. Nah, contohnya penerapan logo pada berbagai media dalam sistem identitas adalah contoh adalah logonya Premier League ini. Dia mempunyai logo dengan nama Premier dan League. Kemudian ada satu logo singa di tengahnya kan. Oke, kita lihat kemudian ini kan polosannya nih, istilahnya PNG. Nah, kemudian jika ada logo gelap di belakangnya, atau maksudnya background gelap di belakangnya sehingga gambar singa ini menjadi tidak kelihatan kan. Nah, dibutuhkan di sini dalam penerapan logo pada berbagai media nih. Karena di sini backgroundnya gelap sehingga wajah singanya ini jadi nggak kelihatan. Maka desainer Premier League ini menemukan solusi untuk penerapan logo di media yang backgroundnya gelap. Jadinya seperti ini. Nah, dengan seperti ini, logo singanya itu akan lebih jelas kelihatan wajahnya, karena dia hanya diberi yang sisi terangnya adalah di stroke-nya atau di garis luarnya, sehingga dia wajahnya lebih kelihatan. Memang banyak kasus-kasus seperti ini, dan perlu solusi-solusi yang dilakukan oleh si pembuat desain logo itu agar desainnya itu bisa diterapkan di berbagai media manapun, mau yang backgroundnya terang atau backgroundnya gelap. Lalu yang ketujuh adalah produksi. Berdasarkan pedoman sistem identitas, berbagai media internal dan eksternal mulai diproduksi dengan menggunakan identitas yang sudah didaftarkan atau dipatenkan. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.